Oke, jadi di sini kita mau brainstorming dulu ya kebutuhannya itu apa saja teman-teman, oke. Nah setelah tadi saya lihat-lihat ya, di sini kita yang jelas butuh data dokter ya. Nah itu nanti saya membutuhkan API untuk mendapatkan list dokternya di sini ya, API/dokter. Saya juga membutuhkan data jadwal dokternya. Untuk jadwal dokternya saya pisah teman-teman, jadi kayak gini. Saya juga membutuhkan data spesialisasi dokternya, nanti ada relasi dengan tabel dokter ya berarti ya ini ya. Nah itu, makanya saya membutuhkan, endpoint specialization. Saya juga butuh untuk order teman-teman ya. Nah di order ya, di dalam order ini nanti ada data dokternya, ada data pasiennya, ada jadwalnya jam berapa gitu ya, dan payment-nya pakai apa ya, itu semua nanti akan kita kirimkan di orders, oke. Setelah itu sudah sih ya, sudah sih untuk booking sampai seperti ini cukup itu aja ya. Sedangkan chat-nya kita nggak perlu bikin database sama sekali ya teman-teman ya, karena kan kita pakai Agora nanti ya teman-teman ya. Saya belum kebayang sih, saya jujur belum kebayang ya, karena belum pernah pakai juga Agoranya. Apakah kita perlu bikin tabelnya ya, atau jangan-jangan nggak perlu ya, kita lihat nanti teman-teman ya untuk fitur chat-nya ya. Oke. Nah, sekarang mari kita lanjut ke project Laravel-nya, kan ya. Tahapan yang pertamanya kita bikin project Laravel dulu ya. Buat project Laravel, lalu kita migrasikan database ya yang diperlukan. Oke. Yuk kita kita coba buka teman-teman. Nah, silakan buka chat GPT-nya ya teman-teman ya. Nah, pastikan yang new chat. Oke, nah ini kita bikin project Laravel-nya dulu ya teman-teman ya. Hati-hati ini belum tentu benar ya. Karena ini hasil generate dari ChatGPT teman-teman ya. Belum tentu sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah, tapi di sini yang akan saya pakai untuk bikin project Laravel-nya aja sih ya. Teman-teman bisa pakai Laravel installer silakan. Atau pakai Laravel console juga boleh ya, kayak gini ya. Nah, saya akan buka direktorinya. Ini Kersing. Oke. Saya akan masuk ke Kersing server. Saya akan ketik Laravel new titik ya. Artinya apa? Artinya saya pengen buat project Laravel ya di current directory yang sedang saya buka. Gitu. Saya pilih yang on saja. Oh, oke, tidak bisa. Kenapa tidak bisa nih? Tidak bisa. Ya sudah, saya bikin kayak gini dulu aja. Kersing server, pilih none. Kenapa tuh tadi nggak bisa ya teman-teman? Pilih no saja. Nah, dia akan membuat directory baru ya namanya Kersing server. Duh, saya nggak pengen bikin di situ sih. Ntar ya, saya ulang ya teman-teman. Ini kita delete dulu Kersing servernya. Nah, di sini saya ketik Laravel new Kersing server ya. Pilih yang nol, nol, nol. Lalu kita lihat ya hasilnya teman-teman. Oke, ditunggu saja ya. Biasanya untuk pertama kali akan agak lama ya teman-teman. Jadi ya ditunggu saja apalagi kalau masih download-download seperti ini ya. Jadi ya begitu teman-teman. Oke. Nah, di sini kita lihat dulu apalagi langkah selanjutnya ya. Langkah selanjutnya kita melakukan konfigurasinya di env teman-teman. Buat database-nya itu mau apa namanya, username-nya dan password-nya. Setelah itu kita melakukan migrasi. Tapi ini belum dulu sih. Seharusnya kita bikin modelnya dulu ya. Oke, jadi kita akan berhenti di langkah ketiga dulu. Baik, kita lihat apakah sudah beres? Belum ya? Beres. Sambil menunggu saya akan buat database dulu teman-teman. Kita nyalakan dulu SMPP-nya ya. Oke. Oh, saya belum bisa mengakses MySQL.
Belum di-setting kah? Saya setting dulu ya teman-teman ya. App mysql bin. Nah, ini harus kita taruh di pad. Taruh di pad variabel. Nah, kita masukin ke pad ya. Baik, kita bisa mengakses MySQL-nya di konsol ya. Oke, saya akan bikin tabel database ya. Kok lupa ya nama perintahnya? Create database kersing underscore db ya. Oke, saya bikin database namanya kersing underscore db aja. Kita lihat project Laravel kita apakah sudah beres. MySQL. Oke, nah kita buka ya. Kita masuk dulu ke direktorinya. Kersing server, hot spasi titik. Nah, di sini kita masuk ke env teman-teman. Ya. Nah, ini setting ke kersing db. Username saya setting root, passwordnya kosong aja. Lalu kita coba jalankan. Jangan jalankan dulu teman-teman. Kita bikin tabelnya dulu. Oke. Buatkan. Nah, tadi tabelnya perlu apa aja tuh kita? Kita perlunya itu. Geser ke kanan nih, teman-teman. Nah, kita perlunya adalah tabel dokter ya. Buatlah migrasi untuk tabel source, schedule, specialization, sama orders ya. Nah, datanya ini kita tentuin teman-teman ya. Harus kita tentuin nih, datanya apa aja nih. Kalau berdasarkan aplikasi, saya buka aplikasinya. Nah, kita bisa lihat ya detail dokternya tuh butuh butuh apa saja teman-teman. Ini saya setting ke always on top dulu. Oke. Nah, set. Jadi dokternya itu datanya butuh apa aja. Nah, kita tulis teman-teman ya. Yang jelas butuh name, name atau dokter name boleh ya. Dokter name ya. Specialization ID. Nanti relasinya ke tabel specialization teman-teman ya. Lalu ada apa lagi? Ada foto ya. Foto. Nah, ada apa lagi di sini? Dia punya loh, itu ada ini teman-teman. Ada rumah sakitnya. Hmm. Rumah sakit ini bisa aja dibikin tabelnya sendiri, teman-teman ya, bisa aja. Tapi di sini saya em, em, gimana ya, bikin tabelnya sendiri atau digabung aja ya. Kalau digabung berarti nanti setiap kita pengen tempatkan dia ke rumah sakit lain nih harus kita bikin lagi ya data dokternya. Itu sih kekurangannya. Kalau dipisah ya nanti bisa aja kita assign si dokter ini ke beberapa rumah sakit ya. Kita gabung aja. Kita gabung aja supaya lebih sederhana projectnya teman-teman. Ya. Di sini saya bikin ada hospital address, hospital name, hospital name ya. Lalu ada hospital location ya. Latitude, ada hospital location longitude ya. Latitude dan longitude ya kita pisah saja. Lalu apa lagi? Udah sih, name, address, latitude, longitude. Iya, cukup. Tapi kalau kayak gini agak kurang cantik sih sebenarnya teman-teman. Dan kita juga butuh foto ya. Sudah kita pisah saja ya. Kita pisah saja teman-teman. Kita pisah saja ke tabelnya sendiri. Saya akan bikin tabel hospitals. Ya.
Nah, kayak gini, hospital foto, hospital name. Berarti nanti kita butuh satu tabel lagi ya teman-teman ya, untuk membuat relasi antara dokter sama hospital ya. Kecuali satu dokter cuma bisa di satu hospital aja. Berarti kita bikin kayak gini. Ya, kita bikin gitu dulu aja ya teman-teman ya. Berarti satu dokter cuman bisa di satu hospital dulu ya. Untuk menyederhanakan ya, saya nggak mau aplikasi ini nanti pada akhirnya jadi terlalu rumit dan kita buat teman-teman yang baru belajar malah nggak bisa ngikutin ya. Saya tidak mau seperti itu ya. Jadi mari kita buat lebih sederhana teman-teman. Satu dokter dia cuman bisa untuk satu rumah sakit aja ya. Jadi kalau dia nanti pengen praktek di dua rumah sakit, otomatis datanya dibikin dua nih di sini ya. Kayak gitu. Hospital. Fotonya namanya foto aja ya. Foto aja deh. Foto aja atau hospital foto ya? Foto aja deh. Foto aja teman-teman. Lalu ada dokter schedule ya. Nah, dokter schedules itu jadwalnya ya teman-teman ya. Di sini ada hmm, 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 hmm. Hmm. Nah, bingung kan? Gimana nih? Untuk jadwal dokternya, ini nggak bisa saya tempel di sini dong ya. Dia harus ada relasi ke hospital ya. Ya nggak? Dia harus punya relasi ke hospital ya. Kan dia prakteknya di rumah sakitnya. Oke, relasinya ke sini. Berarti ada dokter ID-nya juga di sini. Rumah sakitnya yang mana, dokternya yang mana ya. Lalu jadwalnya kapan? Oke. Tapi jadwalnya simpel sih. Cukup sederhana ya. Oke. Ada date-nya mungkin. Date-nya kapan ya? Schedule date. Schedule date. Oke, lalu ada time-nya ya. Nah, kita bikin ini aja, teman-teman. Simple ya. Ada date-nya kapan, ada time-nya kapan tuh ya. Nah, schedule time-nya ini kita bikin string ya, teman-teman. Ya, kita bikin string aja. Jadi jam 16.30 sampai 18.30 gitu ya. Jadi bentuknya sudah kayak gini. Gitu ya. Lalu kita bikin limit. Nah, kita bikin limit aja teman-teman ya. Pasien. Mau di limit gak? Kalau di limit berarti nanti yang booking nggak bisa lebih dari 5 misalnya. Atau nggak bisa lebih dari 6 gitu ya. Kalau kita limit. Bagusnya sih di limit ya. Bagusnya sih di limit ya teman-teman ya. Kita limit aja apa ya. Kita limit supaya dia nggak bisa menerima pasien ya lebih dari 5 misalnya. Oke. Ini saya kasih limit aja. Nah, jadinya kayak gini ya. Lalu specialization simple sih. Ini ada specialization name ya. Ya ada relasi ke tabel dokter ya one to one ya. Specialization. Oke. Lalu apa lagi ya? Specialization name. Udah sih itu doang specialization ya. Apalagi ya? Mau ada deskripsi spesialisasi? Nggak perlu lah, simple aja nih specialization. Oke. Lalu satu lagi ada tabel user sih. Ada tabel user sih simple ya. Name, email, ya, address, WhatsApp number, phone number, WhatsApp number boleh. Jadi saya bikin dua aja. Phone number sama WhatsApp number. Name, email, address, phone number, WhatsApp number, foto, email, address, mesin. Nah, simpel sih gitu doang ya. Sama orders, lagi orders. Nah, orders ini nanti yang jelas ada dokter ada dokter ID-nya teman-teman ya. Nah, dokternya siapa gitu ya. Terus yang mesennya siapa nih usernya gitu ya, ada user ID-nya. Lalu jadwalnya. Nah, jadwalnya yang mana ya? Yang jam berapa nih ya kan? Jam berapa gitu ya. Lalu pasien. Nah, pasiennya tadi ini ya teman-teman ya. Jadi
User sama pasien itu beda teman-teman ya. User sama pasien itu beda. Jadi, kalau di sini sih ceritanya kita login pakai akun kita, tapi kita daftarkan untuk orang lain ya. Jadi kita bisa daftarkan untuk orang lain. Makanya itu di sini ada data pasien juga teman-teman. Data pasiennya saya akan bikin kayak gini. Pasien name, oke, pasien date of birth, gender, ID card, nah simple, number, nah, pasien, phone number, WhatsApp number. Nah, kita bikin kayak gini aja. Oke, untuk ordernya. Sama ada nanti ada payment-nya ya teman-teman. Saya lupa datanya tuh gimana ya. Coba saya cek Midtrans dulu. Kita cek dulu ya datanya si Midtrans itu nanti ada apa aja ya yang perlu kita simpan. Nanti balikan ya callback dari Midtrans kurang lebih seperti ini ya. Ada transaction ID teman-teman. Oke, saya akan bikin di sini terkait payment ya ada payment type ya. Bisa bisa cash, bisa pakai Midtrans, ntar string aja nih ya. Lalu ada transaction ID. Saya bikin string aja teman-teman. Habis itu ada order ID. Ya, udah sih apalagi. Transaction status mau kita simpen juga nggak ya? Simpen aja kali ya. Iya. Action. Nah, kita bikin gitu aja. String juga teman-teman ya. Di sini ya. Jadi gitu terus apa lagi? Udah sih, saya nggak pengen nyimpen terlalu detail sih ya paymentnya. Pokoknya nanti tahu aja atau mau disimpan sedetail mungkin teman-teman. Bisa aja sih kalau pengen nyimpan sedetail mungkin dan ini ya. Kalau data seperti ini sebenarnya kalau apa ya kalau kita butuh lebih, dan ini kan callback-nya bakal beda-beda ya teman-teman. Kalau nggak salah sih beda-beda ya. Kalau bayar pakai misalnya pakai GoPay sama iya beda sih seharusnya coba coba kita lihatin dulu ya. Nah ini kan beda tuh teman. Kalau kalau pakai BCN nanti callback-nya seperti ini. Kalau pakai BNI seperti ini. Jadi agak kurang cocok sih kalau teman-teman bikin tabelnya ya. Terlalu repot sih, terlalu merepotkan. Oke. Tapi kalau pengen ditampung ya, saya punya solusi sih buat teman-teman. Nggak usah dibikin tabelnya atau kolomnya ya. Masukin ini aja nih. Nah, jadi kalau nanti teman-teman butuh data detailnya ya, dari callback-nya gitu ya, itu bisa baca dari ya, kolom ini tuh. Dari kolom payment callback detail ya. Kita bisa ambil dari sana sih. Soalnya kan ini beda-beda nih. Agak repot kalau teman-teman bikin tabelnya satu persatu ya. Copy datanya kayak gini gitu ya. Yang BCA cuma segini doang, yang BNI kayak gini ya tuh. Ya kayak gitu ya ada FA numbers gitu ya. Nah, jadi kurang agak repot kalau kita bikin tabelnya. Ya, jadi saya bikin sesimpel ini aja. Yang saya butuhkan saja ada transaction ID, ada order ID-nya, ya ada transaction statusnya, ya, sama callback detailnya teman-teman ya. Ya gitu. Itu untuk ordersnya. Ya, mari kita coba copy aja kodenya. Copy aja teksnya nih sampai ke bawah. Oke, saya taruh di readme dulu. Oke, copy. Nah, di sini saya manfaatkan ChatGPT ya supaya cepat bikinnya ya. Oke, kita lihat. Kurang sih. Oke, oke. Satu-satu ya. Buatkan migration. Buatkan, tampilkan, isi.
Nah, jadi saya pengen migrasikan tabel baru ya, tapi ternyata ChatGPT-nya nggak ngasih informasi yang detail, teman-teman, ya. Jadi ya saya minta dia jelaskan dengan lebih detail, teman-teman ya. Nah, gini caranya, oke. Kita jalankan perintahnya, create tables ya. Kita buka project Laravel-nya. Oke. Nah, pakai perintah ini ya. Lalu kita buka database migration yang ini ya, teman-teman, yang paling bawah. Saya geser ke kanan dulu deh. Saya geser ke kanan, sip. Nah, di sini kita copy kode yang ini, teman-teman ya. Nah, ini migration script-nya sudah sesuai ya dengan data yang kita minta di atas tadi ya. Kita copy semuanya sampai ke bawah ya. Nah, kayak gini, teman-teman. Oke, jangan lupa dicek lagi. Dicek lagi ya, meskipun kita pakai ChatGPT, hati-hati teman-teman, kadang-kadang ya suka nggak sesuai. Jadi kita cek lagi. String udah benar. String oke. Unique oke. Doctor name string. Fotonya nullable ya. Ya, good sih. Dia udah paham ya. Foto itu ya bisa dibikin null. Oke. Nah, ini saya pengen pakai integer aja sih. Ya, integer aja ya. Assignment-nya ini saya ganti jadi integer aja. Oke. Specialization ID ya, hospital ID. Nanti ada relasi ya, teman-teman. Specialization ID-nya itu ada relasi dengan tabel specialization ya. Ada hospital ID juga di sini. Ada relasi dengan hospitals. Oke. Kalau yang kayak ini bisa dibuat, bisa enggak sih sebenarnya. Tapi kalau dibuat ya kelebihannya nanti kalau teman-teman nggak bisa asal hapus datanya gitu ya. Ada hospitalnya sudah oke. Decimal. Saya nggak pengen pakai decimal sih, dibikin double aja ya. Double ya. Apa float ya? Lupa lagi. Double bisa kayaknya. Atau float ya? Double bisa nggak sih? Nah, Laravel ya. Nah, ini lumayan cepat teman-teman kalau kita pakai ChatGPT ya. Double. Coba kita lihat. Nah, ada kok double ya. Nah, saya ganti jadi double aja yang desimal. Saya nggak pengen pakai desimal. Desimal. Masih ada lagi yang desimal? Nggak ada ya. Itu saya ganti double ya. Schedules, integer, oke. Oke. Schedule, ya. Date, ya. Oke. Schedule time, oke. Integer, pasien limit, integer ya. Kan nggak mungkin dua setengah pasien. Lalu ini hospital ID. Oke, good. Dia udah ngerti ya si foreign key-nya. Bagus sekali teman-teman, specialization. Oke, good. Ordernya, nah kita lihat nih ordernya. Hati-hati ya. Dokter ID, user ID, schedule ID, ya. Dokter ID, schedule, dokter ID. Referensinya juga sudah sesuai. Oke, good. Sudah yang sesuai dengan yang saya harapkan teman-teman. Ada pasien name-nya, pasien gender, ID card, address, phone number, WhatsApp number. Oke, good. Ini string, ya. Ya, string ya, sudah benar. Tapi string itu 225 ya kalau nggak salah ya. Teks ada nggak teks? Saya ganti teks aja ya. Nah, saya ganti teks aja nih teman-teman. Takutnya kepanjangan ya callback-nya. Jadi saya kasih teks aja. Nanti ini akan menyimpan JSON string ya. Ya, jadi kalau nanti teman-teman butuh data detailnya, nah itu bisa ngambil dari sini. Detail pembayaran. Kalau butuh ya. Tapi kalau cuman pengen tahu statusnya ya tinggal ambil dari sini aja nih. Payment transaction status. Oke. Kita save, kita ketik perintah php artisan sebentar, user itu oh di sini bikin juga ya user. Kita delete aja ya. Saya nggak pengen bikin dari sini sih. Iya, saya nggak pengen bikin dari sini sih, teman. Kita delete saja kah? Saya delete aja ya. Yang sampai ke atas nih teman-teman. Saya delete aja. Oke, nah kita delete ya. Jadi migration scriptnya cuma satu ya, yang baru saja kita buat tadi. Kita ketik.
PHP artisan get ya error. The table is incorrect. Oke. Oke. Nah, kenapa nggak bisa? Nah, yang nggak bisa itu create table cursing doctors. Nah, ini nggak bisa ya. Karena ya specialization-nya nih kayaknya harus bikin duluan sih. Mungkin dokternya belakangan aja ya. Nah, kita bikin di sini nih sebelum orders. Masih gagal. View table already exists. Oke. Migration. Saya pengen drop ya. Jadi kalau tabelnya udah ada, saya pengen drop dulu. Nah, ini ya. Kita drop dulu. Kita tambahkan ini. Good. Nggak bisa bikin tabel dokter schedule. Nah, ini urutannya juga penting ya. Jadi nggak bisa asal-asalan nih teman-teman. Dokter ID. Oke, berarti ini harus setelah dokter ya. Nah, harus setelah dokter. Karena dia butuh dokter ID. Oke. Nah, apalagi yang salah nih? Dokter nggak bisa bikin dokter kenapa nih? Kenapa coy? Casing doctors is incorrect form at constraint doctor specializationnya mana? Ini ya specialization ID specializations ID. Oke, ini nggak usah pakai S, singular aja. Oke, kita coba lagi. Masih salah. Masih salah nih. Kita lihat nggak bisa bikin dokternya nih. Ya, nggak bisa bikin dokternya nih. Coba kita lihat kenapa. Specialization ID. Karena foreign key ya. Kalau dihapus bisa sih kayaknya. Tapi masa kita hapus ya? Nah, kan bisa nih kalau dihapus. Dia itu nggak bisa kenapa ya? Karena specialization ID-nya kayak udah benar. On specialization. Benar ya, specialization. Specialization, oke. Hospital ID, referensinya ke hospitals. Hospitals, ya sudah Kasih no benar sih. label, Mas. Kenapa? Dikasih no labels untuk Kasih specialization nullable. ID-nya. No label di ini nih, ya, ya. Yang ini ya, Specialization ID hospital ID-nya. sebelum ya, yang ada relasi kalau dikosongin kasih no label Oh, aja I gitu. see. Walaupun kosong, Makanya nggak mau ya dia. ya. I see. Sama ini juga Oke, nih specialization ID oke. ya. Thank you, Mas Handi. Sama-sama, Mas. Kita Sama-sama. lihat masih error. Session ID-nya, Mas, belum. Yang specialization ID-nya belum. Ini Belum kasih no. Bukan. Ini ada dua ya. specialization ID. Nah, yang di sini, Mas. Yang di reference-nya ya. Yang sini? Yang passport region. Oh, ini Jadi no kita kasih labelnya kita no labelnya yang di sini. oh di FK-nya. Ya? Ya, di Tapi yang atas atas. bisa ya? Oh, ini ya. Oke. Oke, coba ya. Kita kasih yang dokter. Oke, dokter specialization ID table dokter. Add constraint. Gak mau doi. Gak mau nih. Sekarang errornya di doctors. Hmm, coba kita lihat di atas. Oh, di atas itu belum ada relasi ya. Tapi ini ketika dikasih relasi, oke. Ada yang tahu kenapa ini? Null able. Tetap nggak mau ya. Add constraint, doctor ID.
Lihat. Hmm, apa nih error sekarang? Beda sih error nih. Karena beda sih syntax error doesn't exist in table. Key column, oke. Ini specialization ID ya, reference ID on specialization. Oke, oke, gak apa-apa. Kita minta ChatGPT untuk bantu ya. Oke, nanti kalau nggak bisa kita hapus dulu nggak apa-apa. Foreign key-nya. Anda mencoba membuat kunci asing yang menuju ke kolom ID dan bisa disebutkan. Nama kolom pastikan nama ID yang ada udah ada. Oke, si ID-nya nggak ada ya di specialization. Ada kok ID. Oh gini. Ada kok ya. Coba kita cek di MySQL-nya teman-teman. MySQL menurut SingDB menurut belum ada ya ID-nya. Describe specializations. Ada ya ID-nya. ID-nya ada, tapi di sini nggak mau nih FK-nya nih. Oke, kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu deh. Ya kita hapus dulu deh FK-nya. Ada solusi teman-teman. Foreign key, nullable. Oh nullable dulu ya Mas Andi ya. Coba ya. Kita coba nih. Kita coba. Nullable, constraint. Coba kita lihat ya. Yang specialization ID. Nah gini. Udah Ya, benar? gitu. Udah deh. Ya. Kita coba ya. Coba. Mau nggak? Ntar Tetap nggak mau dia. ini apa nih? Nggak Tetap apa ya? nggak mau. Bisa. Oke. Kita jadikan PR saja ya teman-teman ya. Nah ini Oh, yang di kena atasnya dihapus aja, Mbak. yang mana? Yang di atas yang sebelumnya integer. Ini kan udah ada sebenarnya di sini. Ini ya. Yang ini nih, yang ini ya, betul yang ketiga. Coba Yang ya. ketiga itu. Ya, Tetap yang nggak mau. ulang apa lagi nih? Nggak Tetap mau. mau ya? Gak apa-apa. kita kita jadikan PR saja ya teman-teman ya. Nah, Ini gimana fixnya supaya nggak terlalu lama. Oke. iya. Karena nanti tetap masih bisa berjalan sih seharusnya. Nah, I see. I see. Oke. Kita jadikan PR saja teman-teman ya. Nah, kita jadikan PR supaya migrasinya jalan ya. Berarti yang bawah juga saya matiin ya. Karena kita masih ada isu nih terkait dengan foreign key-nya. Jadi saya mengaktifkan dulu saja. Kita migrate. Ya, sudah berhasil. Kita lihat. Ya, sudah ada semua ya tabelnya teman-teman. Oke, good. Sekarang kita akan buat apa ya? Kita akan buat endpoint-nya dulu ya. Kita juga butuh endpoint user sih. Tapi nggak apa-apa, nanti saja belakangannya. Saya pengen untuk malam ini saya pengen fokus ke endpoint yang dibutuhkan nih di aplikasinya, yaitu doctors, schedule sama specialization teman-teman ya. Oke. Nah, saya akan minta buatlah endpoint. Nah, kita tulis endpoint-nya ya. Nah, di sini kita diminta untuk bikin kontrolnya dulu ya. Tapi ada yang kurang sih. Kita minta bikin modelnya dulu ya. Buatlah semua model yang dibutuhkan dari tabel.
Kita bikin modelnya dulu ya teman-teman, jangan langsung ke controller ya. Ini kita bikin modelnya satu-satunya sesuai dengan ini ya, dengan tabel yang kita buat ya. Saya ketik di sini. Sudah ada ya kalau user dokter. Oke, saya bikin hospital. Ini kita bikin modelnya satu-satu ya. Migrasi, bikin model, baru kita ke controller. Dokter schedule, udah. Specialization, sudah ya teman-teman. Model, nah baru kita masuk ke controller. Saya copy aja, so, di atas, ulangi. Nah, ini dia mendaftarkannya juga ya di roots teman-teman. Oke. Nah, ini dia cuman bikin kontrolernya doang ya, teman-teman, tapi belum diisi. Oke, belum diisi. Nggak apa-apa, kita bikin dulu kontrolernya. Saya akan bikin semuanya yang diperlukan. Ya, untuk user sudah ada ya by default, jadi nggak perlu kita buat. Oke, gitu ya, kita bikin. Lalu kita konfigurasi rootnya, oke. Kita bikin konfigurasinya dulu. Tapi sih ini kok baru gini doang ya? API resource. Oke, ini dia pakai RESTful API ya. Saya ya kita copy dulu aja, kita copy dulu aja. Dia minta tambahkan ini di API ya. Jadi setelah kita bikin migrasinya, bikin modelnya ya, terus kita generate controllernya, lalu kita daftarkan nih di routes api.php. Ini jangan lupa ya teman-teman ya. Jadi perlu kita daftarkan dulu di sini ya, kayak gini. Oke, dokter schedule dan sebagainya. Jangan lupa diimport ya. Oke, kita import dulu. Nah, jangan lupa diimport. Ini kode importnya. Nah, ini kode registrasi ini ya, endpointnya. Lalu kita, nah di sini dia sudah ini ya, sudah menjelaskan isinya ya. Nah, sekarang saya akan minta dia, oke, tampilkan isi dokter controller ya, sama dokter schedule controller, potong, specialization controller, order controller. Kita minta tampilkan. By the way ini saya bikin semuanya aja ya, untuk CRUD-nya, teman-teman. Belum tentu kepake ya nanti di Flutter, oke. Tapi setidaknya nanti kalau dari halaman adminnya itu butuh untuk nambahin dokter, untuk update dan sebagainya, ya endpoint ini sudah tersedia teman-teman. Ya, jadi kita buat aja dulu semuanya, kayak gitu ya. Nah ini dokter controllernya. Saya copy dulu ya nanti saya jelaskan. App HTTP controller. Nah ya saya cek dulu ya. Jangan 100% percaya dengan hasil dari ChatGPT teman-teman. Oke sih, oke sih. Kalau saya lihat sekilas oke ya teman-teman ya. Show oke, oke. Oke, tapi saya nggak pengen kayak gitu ya. Jika mereturn data, tampung di key data ya. Jadi saya nggak pengen dia langsung mereturn sebuah list ya. Saya pengen datanya itu ada di dalam key data ya. Nah, jadinya kayak gini. Oke. Setelah itu kita minta dia generate ulang ya controllernya. Ternyata controllernya itu belum sesuai dengan spesifikasi yang kita butuhkan. Jadi saya minta dia untuk generate ulang. Oke, dari dokter schedule ya. Dokter controller, teman-teman. Kita copy, kita lihat lagi, kita cek lagi. Nah, ini sudah benar ya. Jadi datanya ada di key data, sudah sesuai ya dengan yang saya harapkan, teman-teman. Nah, ini harus ada paginate-nya. Jangan kayak gini nih. Ini harus ada paginate-nya ya. Oke, terapkan pagination. Dan juga pagination dan query parameter
limit ya, saya pengen nanti si endpoint-nya itu bisa di-limit ya, jadi dia bisa ngambil 10 data gitu ya. Fetch juga teman-teman ya, limit, fetch, sama sort by ya, nama kolom, oke. Sort type. Nah, sort type-nya itu bisa ascending atau descending ya. Nah, jadi saya minta si ChatGPT untuk mengenerate kode untuk paging ya. Yang dimana dia bisa menerima parameter ini ya, sort by ya, sama sort type teman-teman. Oke. Ya, sort type, sort by, sort type. Nanti kita tes dulu ya, kita tes dulu. Oke, oke, oke. Sebaiknya sih kita coba dulu ya kodenya. Kita coba dulu nih satu endpoint-nya supaya lebih aman. Tampilkan full quotes, dokter, dokter apa nih? Dokter controller. Nah, baru nanti kita implement, kita kita apa ya? Kita buat untuk controller yang lainnya. Jadi kita tes dulu nih, bikin satu dulu. Oke, oke. Nah, saya copy. Sip, kita coba ya. Oh, good. Portnya 8.000 ya teman-teman ya. Saya buka pakai Postman apa Thunder Client. Pakai Postman aja deh. Ya, saya akan bikin mesin baru. Namanya Kersing. Apa itu? Ada backslash. Saya bikin request baru teman-teman. Ya, namanya dokter. Ya, dokter host 8.000 API dokter. Dokter. Oke, nah ini sudah bisa ya untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Eh, sudah berjalan sesuai dengan harapan kita. Oke, tapi belum ada datanya sih. Belum ada datanya ya. Mungkin kita coba apa namanya? Kita isi itu beberapa data dulu ya. Kalian buatlah seeder untuk dokter sih berarti ya. Buatlah seeders untuk dokter ya, isi dengan beberapa data dokter. Nah, kita bikin bikin seedernya teman-teman ya, supaya nanti kita punya beberapa data dummy lah ya. Nah, caranya gini, PHP Artisan make seeder ya. Saya stop dulu projectnya, saya bikin seedernya. Setelah itu kita lihat seedernya ada di sini, database seeders. Nah, ini ya teman-teman seedernya. Lalu kita isi, kita copy saja semuanya. Set, save. Nah, datanya sih di sini kok itu gitu doang ya? Kita lihat deh, kita lihat dulu migration ya. Kok dokternya gitu doang datanya? Oh, emang gitu doang? Emang gitu doang kah? Ini ada date, oh bukan salah. Iya, ada foto, oke. Oh ya, emang gitu doang ya? Emang gitu doang di sini nih. Kayaknya kurang deh. Nanti kita tambahin lagi deh. Kurang ya teman-teman ya. Nanti kita tambahin lagi, nggak apa-apa. Oke, lalu kita jalankan perintah untuk menjalankan seedernya. Nah, saya kurang banyak sih. Saya pengen datanya itu ada 10 ya. Buatkan 20 data dummy misalnya. Nah, ya kita minta lebih banyak data ya sama ChatGPT karena datanya kurang nih. Oke, copy, save, ya, jalankan lagi seedernya. Oke, good. Datanya kayaknya jadi double deh kalau kayak gitu ya. Iya, jadi double ya. Saya migrate ulang nih, ya, supaya jadi kosong lagi datanya. Lalu saya jalankan lagi seedernya. Nanti kalau saya tes lagi endpoint-nya, belum jalan. Nah, udah bisa ya? Coba saya pakai limit, apakah sudah jalan? Limitnya 1.
Ya, sudah ada limitnya ya. Lalu saya pengen ada sort by-nya. Sort by dokter name, sort type-nya, descending coba. Udah jalan ya, tuh. Sortingnya juga udah jalan. Bisa descending, bisa ascending, teman-teman. Oke, lalu limitnya juga sudah jalan. Saya pakai limit satu. Dia cuma muncul satu ya. Patch-nya jadi ada berapa nih? Patch-nya jadi ada 20 karena satu halaman cuma satu. Setting 5. Nah, sudah jalan juga ya. Saya setting ke patch 2. Nah, ini juga sudah jalan. Ya. Oke, ya minimal inilah fiturnya. Minimal inilah fiturnya. Kita lanjut lagi ke control yang lainnya. Dokter control udah. Nah, dokter schedule controller. Oke, kita lihat dokter schedule controllernya. Mana ini? Bukan itu maksud saya. Bukan itu ya maksudnya ya. Oh, dia malah bikin seedernya ya, teman-teman ya. Nggak apa-apa deh, kita lanjutkan saja nih. Sekalian bikin seedernya. Eh, Scriptnya berarti apa ya? Scriptnya berarti namanya adalah dokter schedules. Oke. Nah, dia dia malah bikin seedernya dulu teman-teman. Ya udah kita bikin aja. Sekalian saya mau bikin seeder untuk dokter table. Seeder ya. Kalau kita isiin database, oke, kita jalanin. Nah, ya, sudah beres. Lalu kita minta dia buat dokter schedule controller. Oke, oke, good. Kita implementasikan di sini. Sekalian ya saya minta yang order controller sama saya minta specialization controller nanti ya. Nanti kita tes dulu ya teman-teman ya. Jangan langsung percaya begitu saja. Sudah di ChatGPT. Harus dites dulu ya. Oke, sama saya minta specialization controller. Nah, gitu. Nah, ini lumayan cepet sih ya pakai ChatGPT teman-teman. Ini biasanya kalau bikin ginian mungkin bisa 7 hari, 14 hari teman-teman. Jadi termasuk cepat kalau teman-teman bisa bikin yang model-model seperti ini ya. Sehari aja udah cepet banget sih. Kayak seharian aja udah cepet banget. Di sini kita bikin pakai ChatGPT bisa jauh lebih cepat ya. Tapi ya tetap aja kalau misalnya kita nggak tahu basicnya, kita jadi bingung juga teman-teman. Ini maksudnya apa gitu ya. Jadi tetap basicnya itu tetap kita pelajari ya. Jadi kan ChatGPT ini tuh hanya sekedar alat sih. Oke, kita lihat di Postman. Ya. Nah, ini bisa bikin directory juga ya teman-teman supaya rapi. Karena kan satu endpoint bisa memiliki beberapa ini, beberapa metode. Jadi ya kita bikin direktorinya saja kayak gini. Nggak bisa dipindahin. Gimana sih ini si Postman? Karena masih baru juga ya kalau nggak salah nih si Postman ya. Di mana? Di VS Code. Ya harap maklum kalau ada masalah dikit-dikit. Oke, solve.
Nah, udah ya, udah bisa ya. Saya juga mau, kita coba yang lain juga teman-teman. Kita coba yang post juga ya. Yang post kita coba. Nah, ini untuk menambahkan data dokter baru ya. Oke, untuk datanya langsung di body saja sih. Ya, datanya apa? Datanya itu yang wajib apa tadi? Datanya itu yang wajib adalah doctor name, specialization ID, hospital ID ya. Oke, good. Oke, untuk read-nya, header-nya ya, header-nya kita setting juga. Header-nya itu content type. Dan JSON ya. Which nggak bisa? Apakah bisa nih? Raw, doctor name, specialization ID, hospital ID. Oke. Metodenya sudah post. Headersnya sudah benar. Application JSON. Nah, kenapa nih nggak mau nih? Type or default value. Field name, doctor name, doesn't doctor name. Udah ada nih nilai. Kok nggak mau doi? Hmm, kita lihat ya. Nah, ini kalau masalah kayak gini bisa jadi implementasi di kliennya salah ya. Bisa jadi implementasi di servernya tuh belum benar ya, belum sesuai. Oke, kita cek dulu. Saya mau ngecek dari klien dulu aja. Saja misalnya. Saya coba pakai form data ya. Oke, nah saya hapus dulu. Oke, doctor name. Add doctor name. Oh, fill-able-nya. Oke. Ini masalah di model sih. Ya, di model Laravel-nya ya. Nah, jadi kita harus setting yang namanya fill-able. Oke. Tambahkan doctor name, patient ID, dan hospital ID ke fill-able ya di model dokter. Nah, kalau nggak kita setting dia nggak bisa diisi teman-teman. Nah, masalahnya di sana ternyata ya. Nah, ini harus kita setting nih fill-able ya. Oke. Tambahkan kolom-kolomnya. Doctor name, specialization ID, hospital ID. Nah, kalau udah bisa kita create. Oke. Tapi ini pakai form data ya. Saya pengen pakai yang ini sih. Bisa nggak ya? Kita setting. Nggak bisa ya. Doesn't have. Oke. Jadi gini. Jadi ternyata dia masih pakai form data, sedangkan saya nggak mau pakai form data. Saya pengen pakai application JSON saja. Kita lihat di dokter controllernya, oke. Nah, di bagian di method store ini ya, oke. Ehm, oke, request all. Saya ingin mengirimkan data dari klien. Nah, kita lihat ya perbaikan yang oke, tidak. Maksud saya bagaimana update pada method store.
Kita lihat store, update-nya pakai request input ya. Coba kita lihat ya. Ini kok nggak dapat ya nilainya? Variable, I see. Tadi ya, yang tadi variable ya. Coba nih, saya pengen DD bisa kan nih? Request. Hmm, oh, kenapa nggak ada datanya? Nah ini, oh kosong datanya. Kosong ya? Kosong. Oke, kita lihat dokter controller ya. Ini tuh kalau nggak salah input ya teman-teman. Kalau tidak salah ya. Tidak ya? Feedernya udah bener. Udah bener. Oke. Nggak bisa ya? SPOG pakai koma. Ini gimana? Gimana? Saya dokter SPOG. SP, oke. SPOG ya. SPOG. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini intinya kita ngirimnya dalam bentuk application JSON gitu, tapi di Laravel-nya nggak kedetek. Siapa tuh? Oke. Membaca input JSON ya di Laravel. Ini kayaknya cara cara ngambil nilainya belum tepat ya teman-teman ya. Request post apa ya? Request post apa request input ya? Kok lupa nih. Request JSON. Request JSON ya? Request JSON all seharusnya. Oke. Berarti kita update ya. Saya tes dulu nih manual. Dokter mana nih? Dokter controller kita. Dokter controller. Nah, ini ya. Di sini berarti JSON all ya. Nah, kita coba tes dulu apakah benar menggunakan JSON all. Oke, nah ini bagus sih masalahnya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa wait apa nih? Bukan JSON all kali ya. Request JSON all. Oke, oke. Apa ini? Kita lihat. Saya mengirimnya raw ya, tapi di sana nggak kebaca. Readernya udah bener sih. Content type, application, JSON ya. Udah bener sih. Bodinya. Oh, koma. Aduh, aduh. Kurang koma guys. Aduh. Kurang koma ya. Kurang koma ternyata nih. Bisa bisa ini ya, bisa kelewat loh. Bisa kelewat ya. Kurang koma ternyata nih. Berarti tadi pun udah bisa seharusnya nih pakai yang all ya. Kita coba nih. Nah, udah bisa teman-teman. Ternyata cuma kurang koma doang ya. Kurang koma. Aduh, sayang sekali nih. Kurang koma ya. Oke, kita kurang koma doang. Ternyata teman-teman. Berarti dokter kontrolnya nggak perlu saya ubah nih. Benar, luar biasa nih. Ya, bisa ya. Kurang koma doang. Kurang koma doang ternyata teman-teman. Oke lah. Tweetnya udah jalan ya. Kita coba yang update ya. Update. Oke. Put ya. Kita coba update yang ID-nya itu 24 misalnya. Ya. Saya update. Namanya jadi dokter apa nih dokter Ali ya.
Saya ganti jadi dokter Ali nih. Ya, udah bisa ya teman-teman ya. Fungsi update-nya. Sekalian fungsi delete. Delete. Nah, bikinnya tuh berurut ya. Bikinnya kalau bisa berurut teman-teman supaya apa ya? Ini kan tadi saya bikin yang get, terus saya bikin yang create. Setelah itu saya bikin yang update. Update itu mirip dengan create ya, jadi tinggal duplikat aja. Lalu saya bikin yang delete. Yang delete itu mirip dengan update, tapi bodinya nggak ada. Nah, gitu. Jadi ya kalau kita bikin berurut, ya itu lebih enak juga ya, lebih cepat maksud saya, bukan lebih enak, lebih cepat ya untuk bikin dokumentasi API-nya. Satu lagi ada yang get itu ya, get by ID ya. Di generate juga nggak nih sama si apa si ChatGPT? Kita lihat ya, yang get by ID ada juga ya, ada juga nih seharusnya. Kita coba ya. Kalau nggak ada nggak apa-apa sih. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Kalau ada ya oke, kita coba. Ini sih seharusnya ya. Ada ya ternyata. Di generate juga oleh ChatGPT. Oke, good. Di sini saya tulis get by ID. Nah, ya sudah beres. Nanti kalau udah jadi seperti ini, ya bisa diduplikat nih. Tuh, saya bikin yang specialization, dokter schedule boleh. Dokter schedule. Nah, tinggal diganti ya teman-teman endpoint. Enak banget jadi bikin dokumentasinya tuh jadi cepat banget ya teman-teman. Tuh, tinggal ganti. Jadi bikin satu dulu, baru teman-teman duplikat. Nah itu mungkin sedikit trik ya. Kalau teman-teman pengen lebih cepat bikin dokumentasi API-nya, nah bisa kayak gitu sih. Oke, good. Apa lagi? Masih ada dua lagi. Nah, lalu kita copy lagi, duplikat. Kita bikin yang hospital ya. Hospital. Oke. Sama seedernya nanti dibuat juga ya teman-teman ya. Itu best practice juga sih ya. Jadi nanti kalau kita jadi sebagai backend ya, sebaiknya sih tetap di apa ya? Tetap meskipun si front end-nya belum mengimplementasikan API-nya gitu, tetap kita tampilkan aja tuh beberapa data dummy ya, supaya front end kita tuh tahu gitu. Ini datanya ada apa aja gitu teman-teman. Hospital, hospitals, not phone. Ya, saya tulis dulu aja. Hos, hospitals. Oke, belumkah? Belum kita implementasikan ya kayaknya di Roots. Di Roots API Hospitals. Oh, belum ada nih Hospitals ya. Iya, belum ada nih teman-teman nih. Belum ada ya. Kontrolnya juga belum ada. Kita belum buat nih hospital. Kelewat ya teman-teman. Nggak apa-apa. Kita buat belakangan. Karena bikinnya udah akan lebih cepat ya seharusnya. Karena kita sudah buat satu controller sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan. Dia akan lebih cepat sih. Hospitals ya. Lalu kita bikin juga satu lagi, dua lagi. Order deh, specialization nih. Specialization. Specialization. S-nya besar. Specialization.
agak ini sih, nggak terlalu cepat ya si ChatGPT ini. Saya stop dulu ya project Flutter nih. Oke. Apa karena terlalu banyak yang saya buka? Nah, specialization seharusnya udah bisa sih. Cuman kita belum ada data ya. Belum ada data dummy. Kita belum bikin seedernya, jadi masih kosong ya. Sama satu lagi adalah orders. Orders. Duplikat. Pokoknya kecil ya. Pokoknya kecil. Orders. Update-nya. Orders. Delete-nya. Nah, ini belum tentu kepake semua ya, tapi saya implementasikan saja ya. Ya, sudah bisa ya, teman-teman. Good. Bagus sekali ya. Paling bodinya nih yang belum sesuai. Nanti kita sesuaikan ya. Untuk sekarang nggak apa-apa. Kayak gini dulu ya. Tapi keep in mind ini bodinya masih belum sesuai. Nanti kita sesuaikan ya. Ketika kita nanti butuh untuk panggil endpoint-nya, teman-teman. Oke. Untuk sementara nggak apa-apa. Kita biarkan gini dulu ya. Oke. Nah, yang belum kita buat adalah model hospital ya. Hospital. Udah ada modelnya. Modelnya udah ada ya. Buatlah hospital controller dan daftarkan di api.php. Gitu. Kita minta dia mengenerate hospital controller karena kita belum punya. Kita stop dulu projectnya. Nah, lalu kita copy kodenya hospital controller. Nah, di sini. Good, ya. Kita lihat kodenya indeksnya belum sesuai nih. Belum sesuai nih indeksnya nih. Ya, belum sesuai ya. Oke. Kita harusnya menerapkan fitur seperti dokter controller juga dong pada indeks. Ya, lupa nih, chat GPT-nya lupa ya. Chat GPT-nya lupa. Nggak apa-apa, kita ingetin lagi si chat GPT-nya. Nah, gitu ya. Jadi, oke, good. Lalu kita daftarkan di api.php ya. Tambahin kode ini. Roots, 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 api.php. Nah, sini. Save, kita jalankan ya. Stop. Lalu kita tes yang hospital. Karena kan tadi baru kita tambahin ya, teman-teman ya. Oke. Doesn't exist karena belum kita import ya. Import dulu di atas. Nah, good. Udah bisa ya. Dokter schedule-nya kita coba. Nggak bisa. Kenapa ini? Column not found. Nah, ini kan ada sort ini ya. Ada sort by-nya ya, dokter name. Kita hapus dulu aja. Nah, udah jalan kok ya. Karena nggak ada kolom dokter name, teman-teman. Ini sortingnya juga sudah canggih. Jadi bisa berdasarkan kolom tertentu ya, tinggal kita setting di sini. Sudah sangat canggih nih sortingnya. Hospitalsnya juga ini seharusnya nggak jalan sih ya. Kok jalan? Oke, specialization. Ini saya kosongkan dulu. Nah, jadi kalau bikin API ya jangan lupa terapkan paging, teman-teman. Nanti kalau enggak, setiap usernya minta data sekali 1.000, sekali 10.000 ya. Server kita jadi sibuk gitu. Nah, udah sih, udah jalan nih. Sip.
Nah, terakhir saya pengen bikin seedernya ya, untuk data yang lain juga, teman-teman. Tadi kita baru bikin untuk yang dokter saja, ya, dokter. Saya juga pengen bikin untuk yang dokter schedule ya. Dokter schedule udah ya? Oh, udah dokter schedule. Nah, saya juga pengen bikin seeder untuk hospital dan specialization dan orders, teman-teman. Ya, hospital sama order ya. Nah, kita minta ChatGPT untuk mengenerate seedernya. Nah, ini kita kerjakan satu-satu ya. Oke, hospital seeders. Saya copy dulu yang hospital seeders. Kita copy ya semuanya nih. Oke, kurang PHP-nya. Namespace-nya hilang. Ini hati-hati makanya ngopi-ngopinya tetap hati-hati ya teman-teman. Meskipun kita pakai ChatGPT, kita harus hati-hati. Karena kalau nggak hati-hati ya kayak gini nih. Kita kopas aja. Oh ternyata nggak ada PHP-nya di atasnya. Nah, nggak ada tag PHP-nya dan nggak ada namespace-nya ya. Itu ya cukup fatal. Jadi nggak jalan kodenya. Kita cek lagi. Ya, ada data ya. Dua, dua, dua doang juga oke sih ya. Atau kita minta lebih banyak, boleh ya. Coba buatkan 20 data. Nah, saya minta 20 data ya di sini. Oke. Oke, nah di sini dia pakai cara yang berbeda ya. Dia pakai looping. Oke, apa-apa. Lalu apa namanya? Dengan 20 data ya. Nah, kita minta 20 data juga untuk specialization dan ordernya, teman-teman. Sekalian ya. Kalian oke. Nah, ini yang specializationnya. Perintahnya, duh, perintahnya generate juga dong. Buat ya. Kita lihat di sini ya. Nah, nih specialization ya seedernya. Muncul di sini. Nah, kita copy kodenya yang ini. Nah, oh belum. Order. Oke. Tampilkan isi isinya apa ya. Nah, ini kadang-kadang gitu ya kalau ChatGPT teman-teman ya. Jadi dia apa ya? Mungkin karena dia pengen nggak nampilin apa ya? Nampilin outputnya nggak terlalu banyak ya. Jadi kayak semacam kepotong gitu teman-teman. Nah, dalam kasus ini kita harus minta lagi sama dia ya. Minta lagi datanya gitu ya. Order table seeder. Oke, good. Pakai looping. Ya, cantik. Nah, ini kalau kita nggak tahu, nah kita akhirnya salah kopas teman-teman. Pindahinnya ke sini sebelum namespace ya. Gitu. Yang ini juga sama. Ini sebelum namespace ya. Namespace sebelum namespace. Nah, baru kita jalankan perintah seeder. Eksekusi. Saya jalankan yang Vital udah ya? Vital udah belum tadi? Belum ya, hospital seeder. Kan itu perintahnya. Nah, hospital stable seeder. Nah, sip. Lalu saya jalankan juga yang orders table seeder.
Kenapa nih? One items, doctor schedule, nggak mau. Coba specialization nih. Specialization, P. Nah, sama order deh. Akhir. Nggak mau ordernya. Tinggal order doang nih. Ordernya nggak mau nih. Kenapa ya? Errornya di mana? Call. Kita cek mana phone. Call. Loh, nggak ada nih. 20 user all. Oke, oke. Mungkin ada yang kosong ya. Oke, saya modifikasi sedikit bagian ini, teman-teman. Saya akan bikin ini jadi satu aja, ya. Saya akan bikin dia jadi satu. Oke, user ID-nya juga saya bikin jadi satu aja. Dokter ID-nya saya bikin jadi satu aja. Ya, saya improvisasi sedikit. Oke, dokter schedule-nya nggak kepake sih ya. Saya delete, user delete, dokter delete. Nah, gitu aja. Nah, sudah ya. Kita cek lagi di Postman. Sekarang seharusnya dokter schedule-nya ya emang udah ada ya. Oh, nah, si hospitalnya sudah ada seharusnya datanya. Ya, sekarang kita sudah punya data hospitalnya. Good. Kita juga sudah punya data specialization-nya ya. Dan satu, dua, tiga dan seterusnya teman-teman. Kita juga sudah punya data ordernya. Nah, gitu ya. Oke, sudah bagus teman-teman. Kita lihat lagi dokter schedule. Ya, sudah benar ya. Saya random cek, kita cek random yang ini ya, yang order aja atau yang spesialis atau yang order aja. Ya, saya pengen kasih limit. Apakah limitnya bekerja? Limit, limitnya bekerja ya. Nah, limit 0 coba. Limit 0 jadi nggak bisa ya limit 0 ya. Nggak bisa. Limit 2. Nah, bisa ya. Sortingnya coba. Sort by patient name, sort type, descending. Sort type-nya jalanin. Oke, good. Nah, ini kita sudah bikin banyak endpoint teman-teman ya. Jadi ya kita sangat terbantu ya dengan ChatGPT teman-teman. Oke. Nah, di sini kurang lebih tahapannya itu seperti apa sih? Tahapannya itu kayak gini teman-teman. Yang pertama kita harus bikin migration-nya dulu ya. Nah, migration dari tabel-tabel yang kita butuhkan ya, itu harus kita bikin dulu ya. Lalu yang kedua kita bikin modelnya. Oke, kita buat model dari semua tabel yang kita punya. Yang ketiga, baru kita buat seedernya ya. Buat seedernya kalau perlu silakan teman-teman buat seeder jika perlu ya. Yang keempat baru teman-teman buat controllernya ya. 5 daftarkan di routes api.csv. Keenam ya kita buat dokumentasi. Di Postman bisa, di Insomnia bisa, standar client bisa gitu ya. Jadi nanti setelah jadi API-nya seperti ini teman-teman, kita share ke front end gitu. Bro, ini API-nya udah jadi gitu. Dan pastikan teman-teman sudah tes ya, sudah tes semua. Jangan sampai nanti di front end-nya nyobain gitu ya. Oh, kok nggak jalan gitu ya. Jadi pastikan sudah dites semua. Oke. Untuk sekarang sih ini akan error ya untuk grid update-nya itu bakal error ya, karena datanya belum kita sesuaikan. Ya, saya mau ngisi itu nanti aja ya, karena belum tentu akan kepake teman-teman. Tapi ketika nanti butuh ya kita harus isi ya, data yang sesuai. Oke. Tapi fitur get by ID, delete-nya itu udah jalan. Yang belum jalan itu create sama update-nya.
Udah jalan tapi data bodinya harus kita sesuaikan, ya. Dan jangan lupa menambahkan fillable di modelnya. Nah, contohnya yang di dokter tadi tuh ya, kita nggak bisa create dokter baru gitu. Kenapa? Karena kita belum menambahkan fillable, ya. Nah, ini bisa nih, udah bisa. Tadi juga ada yang ngasih saran nih, pakai apa namanya, apa yang namanya ya tadi ya, mmm, pakai protected ya, pakai protected ya. Nah, itu juga bisa kita gunakan ya. Kalau yang available itu kan kita harus definisikan semua ya teman-teman ya. Field yang boleh diisi, ya kayak gini. Kita juga bisa mendefinisikannya kayak gini. Nah, bisa kayak gini juga ya teman-teman ya. Oke, nah kalau kayak gini nanti semua field ya bisa kita isi ya, kecuali ID. Ya, ID-nya itu udah otomatis. Ya, seharusnya kayak gitu ya. Kita coba ya, kita coba aja. Andre, nge-paste. Andre, salah ya? Kok nggak bisa diedit ya? Apa nih? Tidak bisa diedit. Terus, oke. Nah, itu juga bisa digunakan ya teman-teman. Gitu. Kelebihannya sih kalau kita kasih worded gini, ya ini ya. Jadi kita nggak perlu definisi satu-satu kolomnya. Jadi kalau banyak kolomnya ya lebih apa ya? Lebih ringan lah pekerjaan kita. Kayak gitu. Tapi kan hati-hati juga teman-teman ya. Jangan sampai nanti si kliennya mengirimkan data yang seharusnya dia tuh nggak boleh ubah-ubah teman-teman. Jadi ya silakan teman-teman mau pakai yang fillable boleh, mau pakai yang worded boleh. Oke, good. Jadi malam ini dalam waktu 1 jam 22 menit ya kita sudah berhasil membuat tabelnya ya, migration script-nya. Lalu kita juga sudah membuat modelnya teman-teman. Ya, modelnya sudah ada di sini. Lalu kita juga sudah membuat controller-nya ya. Dan kita juga sudah membuat seeder-nya ya. Kita buatkan seeder-nya untuk semua endpoint. Sehingga di sini kita bisa melihat data dummy ya teman-teman ya. Ada list dokternya, ada list specialization-nya, ya sama list dokter ya. Dan tentunya kita sudah membuat dokumentasinya teman-teman. Coba kita lihat di sini bisa saya ini nggak ya? Bisa saya share nggak ya link dokumentasinya? Coba ya. Karena saya baru nih nyobain Postman di sini ya, di VS Code. Bisa saya share nggak ya? Port, Postman ini bukan. Sign out. Sign out. Oke. My workspace. Oke. Oke. Ya, saya belum tahu nih cara ekspornya, cara share dokumentasinya. Oke, nggak apa-apa, teman-teman. Mungkin itu dulu untuk malam ini ya. Progres yang bagus ya, teman-teman. Karena biasanya kalau bikin kayak ginian nih, ada 5 endpoint ya, itu biasanya 7 hari ya, 7 hari atau 14 hari sih estimasi pengerjaan. Oke, jadi ya udah bagus kalau kita bisa beresin semalam, teman-teman, meskipun ya belum sempurna ya. Nanti untuk create sama update-nya belum tentu digunakan ya. Jadi lagi-lagi nanti akan kita edit lagi ketika kita nanti perlu ya.